Pernahkah kalian bertanya, apakah hidup ini adil? Mungkin kalian melihat orang lain seolah mendapatkan segalanya dengan mudah, sementara kalian berjuang hanya untuk bertahan. Atau mungkin ada luka dari masa lalu, pengkhianatan, kehilangan, atau penyesalan yang masih menghantui hati kalian. Hari ini, kita akan menyelami dua pertanyaan besar. Apakah hidup ini benar-benar adil? Dan bagaimana kita bisa berdamai dengan luka-luka yang masih tersimpan di hati? Saya akan berbagi perspektif, cerita, dan langkah praktis untuk membantu kalian menemukan kedamaian. Jadi, ambillah napas dalam-dalam dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita jujur. Hidup seringkali terasa tidak adil. Ada orang yang bekerja keras tapi tetap berjuang, sementara yang lain seolah mendapat keberuntungan tanpa usaha. Ada yang kehilangan orang tersayang, sementara yang lain hidup penuh kebahagiaan. Lalu, apakah hidup ini memang tidak adil? Dari sudut pandang psikologi, keadilan adalah konsep yang kita ciptakan sendiri. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi, kita merasa dunia tidak adil. Tapi coba pikirkan, setiap orang punya cerita yang tidak kita lihat. Orang yang kelihatannya beruntung, mungkin sedang berjuang dengan luka yang tak terlihat. Dari perspektif spiritual, banyak kepercayaan mengajarkan bahwa hidup adalah ujian, bukan kompetisi. Dalam Al-Quran, misalnya, dikatakan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. QS Al-Baqarah 286. Dalam agama lain, seperti Buddha, hidup adalah siklus karma. Apa yang kita alami adalah bagian dari perjalanan jiwa kita. Jadi, apakah hidup ini adil? Mungkin keadilan tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang kita pelajari dari setiap pengalaman. Keadilan sejati mungkin ada di akhir perjalanan, bukan di tengah jalan. Tapi saya tahu, memahami ini tidak otomatis menghapus rasa sakit. Itulah mengapa kita perlu berbicara tentang luka masa lalu dan bagaimana kita bisa berdamai dengannya. Luka masa lalu, entah itu pengkhianatan, kegagalan, atau kehilangan, bisa terasa seperti bayangan yang selalu mengikuti kita. Menurut psikologi, otak kita cenderung menyimpan kenangan emosional yang kuat, terutama yang menyakitkan, sebagai mekanisme perlindungan. Tapi terkadang, ini justru membuat kita terjebak. Ada cerita tentang seorang wanita bernama Maya. Ia kehilangan pekerjaan impiannya karena keputusan yang tidak adil dari atasannya. Selama bertahun-tahun, ia memendam kemarahan dan rasa tidak percaya. "Mengapa ini terjadi padaku?" katanya. Tapi suatu hari, ia memutuskan untuk menulis surat kepada dirinya sendiri, surat pengampunan. Ia menulis semua rasa sakitnya, lalu mengampuni atasannya, dan yang terpenting, dirinya sendiri. Kisah Maya mengajarkan kita bahwa luka masa lalu bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita memaknainya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah cara kita memandangnya. Dan disinilah perjalanan berdamai dimulai. Sekarang, mari kita ke bagian yang praktis. Bagaimana kita bisa berdamai dengan luka masa lalu? Berikut adalah 4 langkah yang bisa kalian coba. 1. Akui rasa sakitmu. Jangan sembunyikan luka itu. Tulis di jurnal, ceritakan pada teman terpercaya, atau bahkan berdoa. Mengakui rasa sakit adalah langkah pertama untuk melepaskannya. Kedua, ubah narasi hidupmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran dari pengalaman ini? Mungkin kegagalan itu mengajarkanmu ketahanan. Mungkin kehilangan itu membawamu pada hubungan yang lebih baik. Coba lihat masa lalu sebagai guru, bukan musuh. Ketiga, latih pengampunan. Pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi membebaskan dirimu dari beban dendam. Tulis surat pengampunan seperti yang dilakukan Maya. Atau bayangkan percakapan di mana kamu melepaskan amarah itu. Keempat, hubungkan diri dengan yang lebih besar. Apapun kepercayaanmu, temukan kedamaian dalam doa, meditasi, atau refleksi spiritual. Dalam agama Kristen, misalnya,
Yesus mengajarkan untuk menyerahkan beban kepada Tuhan. Matius jam 11:28. Dalam Islam, berserah diri kepada Allah melalui tawakal bisa membawa ketenangan. Langkah-langkah ini tidak instan. Mereka butuh waktu dan kesabaran, tapi setiap langkah kecil membawamu lebih dekat pada kedamaian. Saat kita mulai berdamai dengan masa lalu, kita membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah. Hidup mungkin tidak selalu adil, tapi kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita menjalaninya. Pilih untuk memaafkan, pilih untuk belajar, pilih untuk percaya bahwa ada rencana yang lebih besar di balik setiap cerita. Jika kalian merasa terinspirasi, cobalah satu langkah kecil hari ini. Mungkin menulis jurnal, berdoa, atau sekadar berjalan di alam sambil merenung. Kalian tidak sendiri dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menemani perjalanan ini bersama saya. Jika video ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, apa luka masa lalu yang sedang kalian coba maafkan, atau langkah apa yang akan kalian ambil untuk berdamai. Saya sangat ingin mendengar cerita kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berjalan menuju kedamaian.